Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah panjang Candi Borobudur merangkum beragam teori dan interpretasi yang telah memberkaya wawasan kita tentang asal dan usulnya. Meskipun catatan sejarah nasional menempatkannya pada akhir abad ke-8 Masehi atau sekitar 1200 tahun yang lalu, dibangun oleh dinasti Shailendra dari kerajaan Mataram kuno dengan tujuan menghormati agama Buddha Mahayana. Pandangan baru menarik perhatian. Salah satu pandangan yang menarik adalah dari buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, karya Fahmi Basya. Fahmi Basya adalah seorang ahli matematika Islam yang terkemuka dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Mengusulkan teori menarik yang mencoba menggeser paradigma yang sudah ada. Menurutnya, Candi Borobudur sebenarnya adalah peninggalan Nabi Sulaiman yang diyakini hidup sekitar 3000 tahun yang lalu. Pada abad ke-9 sebelum Masehi, teori ini menghubungkan penamaan Kabupaten Sleman dengan kata Sulaiman. Fahmi Basya menegaskan bahwa Candi Borobudur tidaklah menjadi bukti langsung dari keberadaan dinasti Shailendra yang memulainya pada tahun 750 Masehi. Sesuai dengan laporan dari Pragam.id, pendapatnya membawa kita pada suatu titik perdebatan yang menarik, di mana bukan sekedar kisah sejarah yang dipertanyakan, tetapi juga interpretasi terhadap struktur itu sendiri. Bukannya berfokus pada kronologi pembangunan atau masa hidup Nabi Sulaiman, Fahmi mengarahkan perhatiannya pada detail arsitektur dan relief-relief yang menghiasi Candi Borobudur. Menurutnya, relief-relief tersebut mengandung cerita yang bisa disandingkan dengan referensi Al-Quran. Inilah inti dari argumennya, bahwa ada keselarasan antara narasi yang terdapat dalam relief Candi Borobudur dengan cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Bukti-bukti yang terdapat di Candi Borobudur dan sekitarnya menyiratkan kemungkinan bahwa ini adalah peninggalan dari zaman Sulaiman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dari penelitian tersebut, sejumlah ciri yang mengemuka mencakup hutan Sabah atau negeri Sabah. Makna dari Sabah peran penting nama Sulaiman, buah manja yang pahit, perpindahan istana Ratu Sabah ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman. Bangunan yang ditinggalkan para jin, tempat pertemuan Ratu Sabah, patung kematian Sulaiman, dan aspek-aspek lainnya. Relief yang terdapat di Candi Borobudur dengan segala simbol dan gambaran yang disajikan tampak serupa dengan kisah-kisah yang terdapat dalam cerita Sulaiman dan Ratu Sabah atau yang sering kita sebut dengan Ratu Bilqis, sesuai dengan deskripsi dalam Al-Quran. Salah satu contoh konkret adalah kisah tentang tabut, sebuah kotak atau peti yang berisi warisan Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mencakup kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Musa, serta memberikan ketenangan. Kisah ini tergambar dalam relief Borobudur, di mana tampaknya peti atau tabut tersebut dijaga oleh seseorang, sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 248. Ayat tersebut menyebutkan, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, dan di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Ada keterkaitan menarik antara cerita-cerita dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman dan elemen-elemen yang terdapat di sekitar Candi Borobudur. Misalnya dalam surat Sabah, disebutkan bahwa pekerjaan jin tidak selesai ketika mereka mengetahui Sulaiman telah wafat. Para jin menghentikan pekerjaan mereka karena kematian Sulaiman. Di Candi Borobudur terdapat sebuah patung yang belum selesai oleh para jin. Dipercayai karena mereka mengetahui Sulaiman telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Quran Surat Sabah, karena tongkat Sulaiman dimakan oleh rayap. Quran juga menyebutkan perintah kepada para jin untuk membangun gedung yang tinggi dan membuat patung-patung. Quran Surat Sabah. Patung-patung yang disebutkan ini dapat dikaitkan dengan banyaknya patung Buddha yang terdapat di Candi Borobudur. Sementara, gedung yang tinggi dapat merujuk pada Candi Prambanan, sebuah kompleks candi Hindu yang terkenal di dekat Borobudur. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan kemampuan Sulaiman berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan. Quran Surat An-Naml. Di dalam relief Candi Borobudur, kita bisa melihat sejumlah frame relief yang menggambarkan motif bunga dan burung, serta relief hewan lainnya seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan juga yang lainnya.
Ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara cerita-cerita tentang Sulaiman dalam Al-Quran dengan elemen-elemen artistik yang terpahat di Candi Borobudur. Ketika berita duka Sulaiman wafat merambat, para jin yang sedang sibuk dengan pekerjaan mereka di Borobudur terdiam. Disitulah sebuah patung yang belum sempurna dibangun, yang kemudian dikenal dengan sebutan Unfinished Solomon. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan tugas mereka dan beralih ke proyek baru, yaitu mendirikan bangunan-bangunan megah dan memahat patung-patung dari ayat-ayat Quran, khususnya surat Saba ayat 13. Borobudur yang dikenal dengan keberadaan banyak patung Buddha tidak lagi jadi fokus. Sebaliknya, para jin ditugaskan untuk membangun Candi Prambanan yang kini terkenal sebagai salah satu candi terindah di Indonesia. Sulaiman dalam legenda konon berbicara dengan burung-burung dan hewan-hewan seperti yang tercatat dalam Quran surat An-Nahl ayat 20-22. Relief di Prambanan juga mencerminkan kehidupan alam dengan beberapa frame yang menggambarkan bunga-bunga dan burung-burung. Sementara relief yang lain menampilkan beragam hewan seperti gajah, kuda, babi, anjing, monyet, dan juga lainnya. Kisah Ratu Saba yang menyembah matahari dan sujud kepada sesama manusia juga terpatri dalam relief sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 22. Relief yang terdapat menampilkan beberapa simbol yang kuat dan erat kaitannya dengan kisah Sulaiman dan juga Ratu Saba. Pertama-tama, terdapat cerita tentang tabut, sebuah kotak atau peti yang berisi warisan dari Nabi Daud alaihissalam kepada Sulaiman. Konon, dalam tabut itu terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa, memberikan kesan ketenangan kepada relief yang ada di Borobudur. Dalam relief tersebut, tabut atau peti itu digambarkan dijaga oleh seseorang, dan nabi mereka memberikan ramalan bahwa tanda kembalinya tabut tersebut adalah pertanda akan datangnya masa pemerintahan Sulaiman. Ini merujuk pada ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 248 yang menyatakan bahwa tabut itu akan kembali kepadamu, membawa ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan juga keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian ada cerita tentang para jin yang tidak menyelesaikan pekerjaannya setelah mengetahui Sulaiman telah wafat, yang dijelaskan dalam Quran surat Saba ayat 14. Para jin menghentikan pembangunan patung yang mereka kerjakan, dan di Borobudur terdapat patung yang belum selesai, dikenal dengan sebagai Unfinished Solomon. Para jin dalam cerita ini diperintahkan untuk membangun gedung-gedung yang tinggi dan membuat patung-patung seperti yang disebutkan dalam Quran surat Saba ayat 13. Gedung-gedung yang tinggi ini merujuk pada Candi Prambanan, sedangkan patung-patungnya bisa dikaitkan dengan banyaknya patung Buddha yang ada di Borobudur. Kisah tentang Ratu Saba dan rakyatnya yang menyembah matahari dan bersujud kepada sesama manusia adalah salah satu cerita menarik yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 22. Saba dalam konteks ini memiliki arti berkumpul atau tempat berkumpul. Ungkapan yang disampaikan oleh burung hudhud tentang Saba menunjukkan bahwa burung tersebut tidak mengetahui nama daerah tersebut secara spesifik. Namun, tempat berkumpulnya manusia yang dimaksudkan dalam cerita ini diidentifikasi oleh beberapa peneliti sebagai Candi Ratu Boko, sebuah kompleks arkeologi yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur. Jarak yang cukup signifikan ini juga memberikan pemahaman yang menarik dalam konteks cerita. Mengingat kemampuan burung hudhud untuk menempuh perjalanan dalam sekali terbang, jarak 36 km tersebut memang memungkinkan untuk ditempuh dalam satu perjalanan. Hal ini menguatkan teori bahwa Candi Ratu Boko adalah lokasi yang dimaksud dalam kisah tersebut. Tentunya, gagasan bahwa negeri Saba ada di Indonesia, khususnya di wilayah Wonosobo, merupakan sebuah perspektif yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Dalam Quran, Saba digambarkan sebagai wilayah yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang sangat banyak. Quran surat Saba ayat 15. Dalam bahasa Jawa kuno, ada kesesuaian makna dengan istilah wana yang berarti hutan. Dari sini timbul konsep bahwa wana Saba atau yang dikenal dengan Wonosobo di masa kini dapat diartikan sebagai hutan Saba. Menurut Fahmi Basyah, kata Saba dalam konteks ini mengacu pada berkumpul atau tempat berkumpul. Bahkan burung hudhud yang disebut dalam legenda tidak mengenal nama daerah itu, menunjukkan ketidaktahuan yang bahkan manusia pun bisa mengalami saat berada di tempat yang asing baginya. Seperti yang diungkapkan ketika berada di atas pesawat dan tidak mengenal nama sebuah kota atau negara. Ketika kita menelusuri lebih dalam legenda Sulaiman dan kisahnya dengan para jin di wilayah Borobudur dan Prambanan,
Kita juga disorotkan oleh interpretasi menarik dari Fahmi Basya. Dia menambahkan dimensi baru pada cerita ini dengan mengaitkannya dengan tempat-tempat yang ada di dalam Al-Quran serta tradisi lokal. Fahmi Basya menyarankan bahwa tempat berkumpulnya manusia yang disebut dalam cerita sebenarnya adalah di Candi Ratu Boko yang terletak 36 km dari Candi Borobudur. Jarak ini menurutnya juga memungkinkan burung untuk menempuh perjalanan dalam sekali terbang. Dengan mengacu pada Kamus Bahasa Jawi Kuno yang disusun oleh Dr. Maharsi, Fahmi menyebutkan bahwa kata wana dalam bahasa tersebut juga memiliki makna hutan. Oleh karena itu, Wanasaba atau Wonosobo dapat diartikan sebagai hutan Sabah. Tidak hanya itu, Fahmi juga mencatat bahwa nama Sulaiman dalam konteks ini menunjukkan kemungkinan sebagai nama yang dikenal di kalangan orang Jawa, memberikan dimensi baru pada narasi legendaris ini. Dengan demikian, melalui interpretasi yang cermat dan mendalam, Fahmi Basya telah menghadirkan pemahaman baru yang menarik tentang kisah Sulaiman dan para jin dalam konteks lokal Indonesia, menghubungkan cerita-cerita kuno dengan tempat-tempat yang ada dalam Al-Quran dan kekayaan tradisi lokal. Selain itu, ada rujukan terhadap buah maja yang pahit dalam Al-Quran, yang merupakan bagian dari azab yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Quran Surat Saba ayat 13. Ketika banjir besar atau Sail Al-Arim melanda wilayah Sabah, pohon-pohon di sekitarnya berubah menjadi pahit sebagai hukuman. Ayat tersebut menyebutkan, tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami gantikan kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon aks, dan sedikit dari pohon sidr. Dengan mengaitkan penafsiran dari Al-Quran dengan konteks geografis dan budaya Indonesia, terutama di wilayah Wonosobo, kita dapat merenungkan makna yang lebih dalam dari narasi-narasi agama dan bagaimana hal itu berdampak pada pemahaman kita tentang sejarah dan kepercayaan di wilayah tersebut. Pandangan bahwa nama Sulaiman memiliki keterkaitan dengan budaya Jawa menarik untuk dijelajahi lebih lanjut. Awalan kata Su memang sering digunakan dalam nama-nama Jawa, dan Sulaiman adalah satu-satunya nabi dan rasul dari 25 yang namanya berawalan Su. Awalan kata Suhu memang merujuk pada nama-nama tradisional Jawa yang kaya akan makna dan sejarahnya. Dalam tradisi tersebut, Sulaiman menjadi satu-satunya nabi dan rasul yang memiliki nama yang diawali dengan huruf Su. Dalam salah satu kisah yang terkenal, Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Sabah melalui burung hudhud, sebuah peristiwa yang tercatat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 28. Fahmi Basya menambahkan dimensi baru pada narasi ini dengan menyebutkan bahwa surat tersebut diyakini ditulis di atas pelat emas sebagai bentuk kemewahan dan kekayaan Nabi Sulaiman. Menurutnya, surat ini ditemukan di sebuah kolam di Candi Ratu Boko, yang merupakan salah satu bangunan terakhir yang masih berdiri di wilayah tersebut. Seperti yang tercatat dalam Surat Saba ayat 16, fakta ini menunjukkan bahwa istana Ratu Boko sebenarnya adalah istana Ratu Saba yang dipindahkan atas perintah Sulaiman. Fahmi Basya juga menyoroti bukti-bukti lain yang menegaskan bahwa kisah Sulaiman dan Ratu Saba terjadi di Indonesia. Dia mengutip angin muson yang bertiup dari Asia dan Australia, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Saba ayat 12, serta dialog antara Ratu Bilqis dengan para pembesarnya saat menerima surat dari Sulaiman, sebagaimana tercatat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 32. Bahkan, bukti-bukti tersebut juga termanifestasi dalam nama-nama geografis di Indonesia, seperti Kabupaten Sleman, Kecamatan Salaman, Desa Salam, dan lain-lainnya. Fahmi Basya dengan tegas meyakini bahwa Borobudur merupakan salah satu peninggalan Sulaiman, sebuah pandangan yang tentunya mengundang perdebatan dan refleksi lebih lanjut. Dengan demikian, setiap orang memiliki kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai fakta ini. Namun, pada akhirnya, hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran mutlak. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha untuk memahami dan menghargai berbagai pandangan dan penafsiran yang ada. Namun, jika dilihat dari rentang waktu sejarah, terdapat perbedaan yang signifikan antara masa hidup Nabi Sulaiman dan pembangunan Borobudur. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup sekitar 3000 tahun yang lalu, sementara Borobudur didirikan oleh dinasti Shailendra pada akhir abad ke-8 Masehi, sekitar 1200 tahun yang lalu, menurut catatan sejarah nasional. Dengan begitu, dari perspektif rentang waktu sejarah, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara masa hidup Nabi Sulaiman dan juga pembangunan Borobudur.
Hal inilah yang menimbulkan keraguan apakah Borobudur benar-benar merupakan peninggalan dari zaman Sulaiman. Meskipun demikian, beberapa pihak masih mempertahankan pandangan bahwa Borobudur bisa saja memiliki keterkaitan dengan kisah Sulaiman. Meskipun perbedaan waktu tersebut menjadi titik diskusi yang menarik. Kehidupan dan keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam agama Islam memang merupakan subjek yang mendalam penuh dengan kekaguman. Beliau adalah seorang utusan Allah yang dianugerahi kemampuan luar biasa untuk menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk angin, jin, hewan-hewan, dan yang lainnya. Memang jika kita memperhatikan perbedaan rentang waktu antara kehidupan Nabi Sulaiman dan pembangunan Borobudur, muncul keraguan yang wajar. Karena itulah, wajar jika banyak orang merasa skeptis atau bahkan tertawa ketika mendengar klaim bahwa Candi Borobudur didirikan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi, tanpa memandang pandangan yang berbeda tersebut, klaim tersebut menimbulkan diskusi menarik tentang keterkaitan antara sejarah, agama, dan budaya di Nusantara. Diskusi semacam itu memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas warisan sejarah dan spiritual di Indonesia, dan mendorong kita untuk terus membuka pikiran serta mengeksplorasi sumber daya sejarah yang lebih luas. Dan perlu diketahui lagi, kebenaran semata hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.